Part 66. Setelah memakan waktu hampir 2 jam perjalanan, Juda dan Seren tiba di rumah utama keluarga Kusuma. Rumah itu terletak di kawasan perumahan mewah. Dari jalanan komplek tidak terlalu tampak bentuk rumahnya, karena ukuran pagar dengan pintu gerbang yang tinggi itu menutupi rumah yang terletak lumayan jauh dari gerbang. Begitu pintu gerbang dibuka, di sana terdapat banyak bunga-bunga dan pepohonan yang tertata rapi di sepanjang jalan menuju rumah, dengan rumput Jepang yang menghiasi sekitar taman dan terdapat pula air mancur yang dikelilingi kolam ikan berbentuk lingkaran. Suasananya begitu nyaman dan damai menjadikan rumah begitu segar. Seren terpana di sepanjang jalan dari gerbang utama menuju rumah. Dia membelalakan mata ketika terlihat rumah yang begitu besar bak istana dengan desain bergaya Eropa. Mulutnya menganga, merasa takjub dan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Rumah ini lebih besar dan mewah dari rumah yang ditempati Juda. Entah terdapat berapa ruang kamar di dalamnya. Dari luar saja sudah terlihat bagus dan mewah. Apalagi setelah masuk ke dalam. Sebenarnya siapa keluarga Kusuma? Bagaimana mereka bisa begitu kaya bagaikan raja? Berapa banyak perusahaan yang mereka miliki? Pikir Seren yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Kemudian dia menoleh ke arah suaminya yang sedang memejamkan matanya. Wajahnya mengisyaratkan pertanyaan kepada Juda. Benarkah ini rumah utama? Ini seperti istana. Bagaimana rumah ini bisa begitu besar? Juda membuka mata dan melihat sang istri yang tampak kebingungan. Dia memahami keterkejutan sang istri. Dia tertawa dan mulai bersuara. Haha, iya ini rumah kakek. Tapi kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak akan tersesat karena di sini ada banyak pekerja. Jadi kamu bisa bertanya jika tersesat. Haha, ledekan Juda membuat Seren mengerucutkan bibirnya. Puas sekali kamu ya meledekku. Seren memalingkan wajahnya dari Juda dan menatap keluar jendela. Tapi, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Seren kembali menatap Juda heran. Tapi Juda tidak memberikan jawaban. Dia hanya tersenyum saja. Akhirnya mereka tiba di rumah utama. Begitu turun dari mobil, mereka langsung disambut oleh para pekerja rumah. Selamat datang kembali Tuan Muda. Salah satu pekerja rumah membukakan pintu mobil Juda dan dibalas dengan anggukan olehnya. Kemudian Juda berjalan memutar ke arah lain, membukakan pintu mobil untuk Seren. Ayo sayang kita masuk. Juda mengulurkan tangan, membantu Seren turun dari mobil dan menggandengnya masuk menuju rumah. Aku gugup sekali sayang. Sudah lama aku tidak bertemu dengan kakek dan nenekmu. Seren memegang erat lengan bagian siku Juda. Tenanglah. Tidak usah takut. Kamu kan sudah kenal kakek dan nenek sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Juda mengelus punggung tangan Seren lembut seraya menenangkannya. Aku tahu. Tapi tetap saja aku merasa gugup. Saat kita menikah aku hanya sebentar bertemu dengan kakek dan nenekmu karena setelah itu kita langsung kembali ke negara A. Kedatangan nenek Julia menghentikan pembicaraan suami istri itu. Akhirnya kalian tiba juga di rumah ini. Nenek sudah lama menunggu kalian. Nenek sudah menyiapkan banyak hidangan untuk makan malam kita. Nenek Julia menyambut Seren dan memeluknya penuh kasih sayang. Hai Nek. Bagaimana kabar nenek? Seren menyapa nenek Julia dengan senyum yang ramah setelah melerai pelukan mereka. Nenek baik-baik saja. Ayo kita masuk. Nenek Julia menggandeng Seren masuk diikuti Juda yang berjalan di belakang mereka. Di dalam terlihat kakek Wijaya yang sedang berdiri menunggu cucu dan cucu mantunya. Beliau terlihat sangat gagah meskipun sudah berumur. Selamat malam kek. Apa kabar? Seren menyapa kakek Wijaya dengan senyum ramah. Dan dibalas dengan anggukan oleh kakek Wijaya dengan wajah terlihat dingin. Hei kamu. Muka es. Sampai kapan kamu mau berdiri saja di situ?
Kamu tidak merindukan kakekmu yang tampan dan gagah ini. Hah? Kakek Wijaya memanggil Juda yang diam saja dan tidak menyapanya. Kakek tua, sampai kapan kakek akan memanggilku muka es? Kan kakek sendiri yang mengajarkanku bagaimana cara bersikap sebagai orang terhormat. Apa ingatan kakek sudah mulai melemah? Juda berbicara dengan nada tenang dan senyum mengejek terukir di wajahnya. Setelah sapaan dan candaan yang biasa mereka lontarkan itu, Juda mendekat kepada sang kakek dan memeluknya. Nenek Julia yang terbiasa melihat keadaan ini hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Sedangkan Seren yang pertama kali melihat kakek dan cucu ini berinteraksi, menatap heran dan bingung melihat keduanya. Bukannya mereka berdua ini sama-sama muka es di hadapan orang. Bisa-bisanya mereka bersikap santai dan penuh canda ketika bersama. Pikir Seren disertai gelengan kepala perlahan. Mereka duduk bersama di ruang makan, menikmati hidangan makan malam yang telah Nenek Julia persiapkan. Makanlah nak, tidak perlu merasa malu atau sungkan. Julia dengan penuh keramahan mempersilakan Seren untuk makan. Baik Nek, terima kasih. Juda menyendokkan nasi beserta lauknya untuk Seren. Sang kakek yang melihatnya tersenyum meledeknya. Ternyata si gunung es ini bisa juga bersikap lembut dan perhatian. Lantas kenapa selama ini kamu bersikap dingin kepada setiap wanita yang mendekatimu? Sok jual mahal kamu. Mereka hanya ingin mengincar harta dan ketenaran saja kek. Lain dengan yang di sebelahku ini nih. Juda sedikit mendelik ke arah Seren, menunjuk dengan ekspresi wajahnya. Hahaha, hebat kamu Seren. Bisa bikin gunung es ini mencair. Kakek Wijaya terbahak dan Seren tersipu malu. Setelah selesai makan malam mereka pindah ke ruang keluarga. Juda duduk di sebelah Seren dengan melingkarkan sebelah tangannya di sekitar pinggang Seren dan sebelah kaki bertumpu ke kaki satunya. Kakek Wijaya juga duduk di sebelah Nenek Julia. Kek, Nek, Seren ada hadiah kecil buat kakek dan nenek. Semoga kalian suka dengan hadiah Seren. Seren tidak tahu harus belikan kakek dan nenek hadiah apa. Kebetulan Seren lihat jam tangan ini jadi Seren dan Juda beli. Seren memberikan kedua kotak itu kepada kakek dan nenek Juda. Dibukalah kotak itu oleh kakek dan nenek Juda secara bersamaan. Mereka tersenyum dengan hadiah itu dan mulai dikenakan. Terima kasih Seren. Kamu memiliki selera yang bagus, ucap kakek Wijaya dengan senyum. Oh iya Seren. Kapan kakek dan ibumu akan berkunjung ke sini? Sudah lama kami tidak bertemu. Entahlah Nek. Kakek Dirga selalu sibuk dengan perusahaan dan ibu sibuk dengan galeri seninya. Mereka jarang sekali memiliki waktu senggang. Bukannya kakekmu sedang berencana masuk ke pasar bisnis negara A? Kakek Wijaya ikut berbicara sambil menyeruput teh yang diberikan Nenek Julia. Benar kek. Saya dengar juga begitu dan kakek akan bekerja sama dengan perusahaan Juda. Iya kan? Seren menoleh ke arah Juda saat berbicara meminta persetujuannya. Benar. Kakek Dirga ingin memasuki pasar bisnis negara ini dan aku berencana kerja sama dengan perusahaannya. Kenapa kamu tidak mengambil alih saja perusahaan kakekmu yang di negara A, Seren? Jadi kakekmu tidak harus pulang pergi ke negara B. Akan sangat merepotkan jika dia memegang kendali perusahaan di sana juga di negara A. Kakek Wijaya sesaat memberikan jeda saat berbicara. Kakekmu sudah cukup tua dan semua perusahaan kalian juga tergolong perusahaan besar. Akan aku pikirkan kek, Nek. Ini sudah larut. Kami naik ke kamar dulu. Kakek dan nenek juga harus istirahat. Juda berdiri dan mengajak Seren pergi ke kamar Juda di lantai atas. Kalian naik saja duluan. Sebentar lagi kakek dan nenek pergi istirahat. Juda menganggukkan kepala dan berjalan meninggalkan mereka. Kakek Wijaya memperhatikan cucu mereka yang berjalan menaiki tangga.
Akhirnya Juda menemukan pendamping hidupnya. Aku harap mereka bisa hidup bahagia dan Juda bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Kuharap juga begitu. Semoga Seren bisa memberikan kebahagiaan kepada cucu kita. Jawab Nenek Julia dengan senyuman. Sayang, bagaimana dengan apa yang dikatakan kakek tadi? Apa kamu ingin mengambil alih perusahaan kakek Dirga? Juda bertanya pada Seren yang masih sibuk memilih piyama. Entahlah, aku tidak yakin. Seren mengangkat bahu dan duduk di samping Juda. Aku biasa menjadi pegawai. Apa aku bisa memimpin perusahaan besar? Aku takut setelah aku mengambil alih perusahaan. Malah nanti hasilnya mengecewakan. Seren tertunduk dengan mengerucutkan bibir. Juda tersenyum melihat perilaku istrinya yang seperti anak kecil. Juda berbalik ke arah istrinya, memegang kedua lengan dekat pundak Seren, sambil menatap lekat kedua matanya dan berkata, "Sayang, dengarkan aku. Kamu sudah terbiasa dengan jabatan tinggi di kantor dan memimpin karyawan. Aku yakin kamu juga akan mampu dan sanggup memegang jabatan yang lebih tinggi. Aku juga akan selalu membantu dan mendukungmu." Tapi, Seren memicingkan mata karena perkataan Juda yang terputus. "Tapi apa? Kamu jangan dulu menyebarkan berita ini. Keluarga Atmaja belum tahu tentang mama yang sebenarnya. Jadi kita tunggu waktu yang tepat untuk memberi mereka kejutan." Juda tersenyum menyeringai penuh kelicikan. "Baik. Aku mengerti sayang. Sepertinya suamiku ini mencoba mengajariku cara bertindak kejam." Seren berbicara dengan nada yang menggoda. "Dengan senang hati. Aku akan mengajarimu caranya memberikan pelajaran dalam bisnis." Dasar. Baiklah. Sesuai keinginanmu Tuan. Part 67. Keluarga Atmaja sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Friska dan Riko. Persiapan sudah hampir 70% dan acara akan laksanakan kira-kira 2 minggu lagi. "Bu, apa kita harus mengundang wartawan untuk pestaku nanti? Aku ingin pesta yang meriah." Friska sedang berunding dengan Rizka mengenai resepsi nanti. "Tentu saja sayang. Keluarga kita dan Riko adalah salah satu orang terpandang. Tentu saja harus dilaksanakan secara megah. Dan tidak boleh sembarangan mengundang orang datang ke pesta." Rizka menjawab dengan senyum antusias. "Bagaimana menurut Nenek?" Fruska berpaling ke arah Airin untuk meminta pendapat. "Tentu saja. Lagi pula perusahaan sudah mulai stabil dan terlepas dari krisis. Jadi kita bisa menggelar pesta besar," ujar Airin dengan anggukan kepala yang disertai senyum lebar. Tiba-tiba ponsel Friska berdering. Dilihatnya panggilan dari Yuli temannya. Dia segera mengangkat panggilan tersebut dan menjauh dari tempat ibu dan neneknya berada. "Halo. Halo Friska. Bagaimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja. Ada apa?" "Tidak ada. Hanya saja sudah lama kita tidak bertemu." "Oh iya. Apa kamu masih memiliki hubungan dengan Riko?" Yuli bertanya pada Friska. Dan Friska mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan temannya itu. "Tentu saja aku masih berhubungan dengannya. Bahkan aku sedang mempersiapkan pernikahanku. Apa kamu tidak mendengar berita pertunangan kami? Kurasa kabar tentang pernikahan kami sudah tersebar luas di kota ini. Bahkan tersebar luas di negara ini. Kamu tahu kan keluarga kami merupakan keluarga terpandang. Apalagi aku juga seorang model." Jelas Friska panjang lebar. Sombong sekali dia. "Aku ingin tahu bagaimana reaksinya kalau tahu Riko punya wanita lain," pikir Yuli disertai senyum mengejek. "Ada apa kamu menanyakan hubungan kami? Apakah ada sesuatu?" Friska bertanya dengan nada angkuh. "Tidak ada. Aku hanya penasaran. Apalagi aku jarang melihat kalian bersama akhir-akhir ini." Yuli urung memberitahu Friska kalau dia melihat Riko bersama wanita lain di mall. "Oh, kukira ada apa.
Kami sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan kami. Sehingga kami jarang sekali memiliki waktu bersama akhir-akhir ini. Ditambah lagi perusahaan Rico sedang mengalami krisis. Baiklah kalau begitu. Apa kamu memiliki waktu? Bagaimana kalau kita bertemu untuk sekadar minum kopi dan berbincang? Yuli mengalihkan pembicaraan mereka. Oke, kita bertemu di kafe biasa ya. Friska menutup panggilan setelah mendapatkan kesepakatan dengan Yuli mengenai pertemuan mereka. Dan kembali berjalan ke tempat ibu dan neneknya berada. Bu, Nek, aku akan pergi sebentar untuk bertemu teman lamaku ya. Iya, berhati-hatilah. Rizka mengiyakan sang anak dan kembali berbincang dengan Airin. Bu, bagaimana dengan Seren dan juga gadis? Aku tidak mau kalau mereka mengusik ketenangan keluarga kita lagi, Bu. Rizka mengeluh dengan wajah sendu meminta dukungan dari mertua yang sekaligus tantenya itu. Biarkan dulu mereka. Kita bisa urus mereka setelah resepsi pernikahan Friska dan Rico. Yang penting posisi kita di perusahaan sudah aman. Kita sudah memiliki saham mereka berdua. Dan saham Juda di perusahaan juga tidak sebesar milik kita. Airin bicara dengan santai sembari menyeruput teh miliknya. Lantas bagaimana dengan Budi jika mereka tahu kalau kita juga telah mengambil saham milik si gadis itu juga, Bu? Apa yang harus kita katakan? Tidak perlu memikirkannya. Budi tidak punya hak untuk perusahaan ini. Aku yang membesarkan nama perusahaan ini sejak dulu. Lagi pula Budi sama sekali tidak tertarik dengan bisnis. Dia hanya tertarik dengan dunia militer saja. Mengingat selama ini dia tidak pernah terlibat dengan urusan perusahaan sama sekali. Baiklah, Bu. Aku akan mendengarkan apa yang Ibu katakan. Rizka menyeruput teh sambil tersenyum mengerti. Friska sedang duduk di kursi restoran dekat jendela yang menghadap ke jalan. Banyak mobil berlalu lalang di jalanan dekat area pertokoan. Dengan secangkir latte di depannya, dia menunggu kedatangan Yuli. Tak lama berselang Yuli datang. Hai Fris, kamu sudah lama menungguku ya? Maaf, jalan sedikit macet. Yuli langsung duduk di depan Friska ketika dia sudah melihatnya. Belum terlalu lama hanya saja. Bosan juga menunggu sendiri seperti itu. Kamu sendirian saja. Ada apa ingin bertemu denganku? Friska meletakkan tangannya di atas meja. Dengan sebelah tangan menopang dagunya. Kenapa bicara begitu? Bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Wajar kan sebagai teman kita sesekali bertemu walaupun hanya sekedar minum teh. Yuli sedikit berdelik dan mengukir sedikit senyum licik. Sebenarnya aku sedikit heran. Bagaimana dulu Seren bisa berakhir di rumah sakit jiwa dan diasingkan ke luar negeri? Apa kamu tahu sesuatu, Friska? Mana aku tahu. Bukannya sudah jelas dulu itu dia berusaha bunuh diri dan selalu histeris. Friska mengangkat bahu dan bersikap acuh tak acuh. Aku yakin itu ada hubungannya denganmu. Karena dari dulu kamu sangat iri kepada Seren kan? Yuli berusaha menginterogasi Friska tentang masa lalu mereka. Jadi kamu memintaku bertemu hanya untuk membahas ini saja? Tidak penting sekali. Ah tidak. Aku tidak ingin membahas ini. Aku hanya ingin bertemu denganmu saja. Sudah lama kita tidak berbincangkan. Oh iya, Andika, mantan pacarmu itu sudah kembali dari luar negeri. Dia selalu menanyakanmu padaku. Benarkah dia sudah kembali? Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar tentangnya. Bagaimana dia sekarang? Friska antusias dan mulai menanyakan Andika. Ku dengar dia sekarang menjadi wakil direktur di perusahaan keluarganya di kota ini. Dan kabarnya dia semakin tampan. Senyum dan perkataan Yuli nampak menggoda. Ah, aku penasaran bagaimana dia terlihat sekarang. Friska mulai tersenyum. Tak lama, Yuli melihat dari arah pintu masuk. Berjalanlah seorang pria tampan yang cukup tinggi dengan setelan jas abu beserta asistennya. Panjang umurnya juga.
Lihatlah yang kita bicarakan ada di sini. Yuli memberitahu Friska keberadaan Andika dan menunjuknya dengan alis dan bibir dinaikkan ke atas. Friska menoleh ke arah yang ditunjuk Yuli. Benarkah itu Andika? Dia terlihat luar biasa sekarang. Sayang sekali aku sudah akan menikah dengan Riko. Friska menggelengkan sedikit kepalanya. Tapi kan dia tidak tahu kalau kamu akan menikah. Apa maksudmu? Tidak ada. Yuli mengangkat bahu saat berbicara. Andika menyadari keberadaan Friska. Dia pun berjalan mendekat ke arah Friska. Hai Friska, sudah lama kita tidak bertemu. Bolehkan aku bergabung bersama dengan kalian di sini? Silakan. Duduklah. Friska menunjuk kursi di sebelahnya dan mempersilakan Andika duduk. Terima kasih. Kamu semakin cantik sejak terakhir kali kita bertemu Friska. Andika melontarkan pujian disertai senyum yang menggoda. Terima kasih atas pujiannya. Friska membalas senyum Andika. Apakah aku tidak seharusnya berada di sini? Yuli berdehem memberitahukan keberadaannya. Haha. Tentu saja tidak demikian. Aku sangat senang bisa ditemani dua gadis cantik saat ini. Benarkah seperti itu? Asistenmu sedang menunggumu di sana. Sepertinya kalian sedang menunggu tamu penting. Ya, kami ada meeting lanjutan untuk proyek kami. Sayang sekali, sepertinya saya tidak bisa menikmati minum teh bersama dengan kalian. Lain kali akan kuundang kalian untuk makan atau minum kopi bersama. Tentu saja. Kami akan menunggu saat itu. Friska dengan lembut dan senyum manis berbicara dengan Andika. Baiklah. Aku permisi dulu. Andika bangun dari kursinya dan berjalan menuju meja asistennya. Dari pintu datanglah sepasang pria dan wanita yang berjalan bergandengan tangan dengan elegan diikuti asisten mereka di belakangnya berjalan ke arah meja Andika dan asistennya. Kenapa mereka berjalan menuju Andika? Apa hubungan di antara mereka? Apa mereka saling mengenal? Pikir Friska disertai kerutan di dahinya.